Selamat siang teman-teman YouTube. Ketemu lagi dengan saya Mr. G Kebumen BF Kebumen. Saya hari ini kedatangan tamu dari jauh karena saya pernah ke sana dan ya jauh memang. Dari mana, Pak? Dari Grobogan. Grobogan itu Jawa Tengah, Purwodadi ya? Iya, Purwodadi. Dekat-dekatnya Purwodadi. Grobogan. Dengan Pak siapa, Pak? Pak Joko Widodo. Pak Joko Widodo. Nah, ini saya rodok nyebutnya ini rodok mantep karena sama dengan Pak Presiden ini, Pak Joko Widodo. Nah, jadi Pak Joko Widodo ini dari Grobogan sudah ternak juga, Pak ya? Belajar ternak. Pak Joko kemarin kontak ke saya kira-kira berapa hari yang lalu, Pak ya? Sekitar 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Jadi 2 minggu yang lalu Pak Joko ada kontak ke saya, ngobrol-ngobrol. Kalau boleh tahu, Pak Joko kok bisa kontak saya dari mana? Terus terang saja bahwa saya itu memberanikan diri menghubungi Mr. G karena terpapar virus dari Mr. G. Taunya dari mana ini? Dari YouTube. Oh, dari YouTube. Terpapar virus Dari YouTube. Kalau boleh tahu di YouTube-nya ini pakai nama apa, Pak? YouTube. Komentar di YouTube kan ada komennya. Sering komentar Saya juga. belum pernah komentar. Oh, belum pernah komentar. Selalu menonton. Selalu nonton. Berarti nontonnya sudah lama, Pak ya? Sudah lama. Sudah lama. Jadi dari YouTube, dari media sosial. Nah, Pak Joko ini mulai ternak berapa lama, Pak? Saya belajar ternak itu ya masa-masa pandemi inilah, dari tepatnya November 2020. Berarti 1 tahun lebih sedikit yang lalu ya? Ya. Jadi pas pandemi, rame-ramenya Ya, pandemi, rame-rame. betul ya? Rame-ramenya pandemi. Jadi November 2020. Nah, apa yang membuat Pak Joko dan keluarga yang pasti toh Iya. kok bisa terjun ke dunia breeding? Sebelumnya apa? Memang seneng burung atau seneng lomba atau seneng breeding? Terus terang saja saya termasuk hanya pecinta burung, itu pun tidak burung murai. Pecinta burung, enggak burung murai. Lah burung apa nih, Pak? Paling saya pernah punya ya cak ijo, Cocak hijau. jalak uren, ya Jalak itulah uren. burung murah-murah. Lah kok bisa jurusannya lari ke ternak ini piye, Pak? Karena Gimana? YouTube-nya Mr. G. Jadi terpapar virusnya ya, Pak ya? Ya terpapar virus itu tadi. Terus mulai menjodohkan sendiri. Tidak, saya awalnya mulai itu karena ya keterbatasan dana. Saya coba-coba itu karena ini kan punya di YouTube, jadi kayak orang-orang yang di YouTube kok semudah itu. Saya beli trotol, saya jodohkan sampai sekarang hampir setahun setengah nggak jodoh. Oh, saat ambil belinya trotol dulu. Nah, karena saya nggak sabar, setelah saya bedol kandang punya temen. Oh, bedol kandang punya temen. Ini kelas biasa lah ya. Biasa, kelas sayur. Jadi Awal-awal ya bisa nelur, bisa netes, buang anak. Periode kedua bisa nelur, bisa netes, buang lagi. anak lagi. Periode ketiga bisa nelur, bisa netes, buang lagi. Periode berikutnya mabung 7 bulan tidak produksi. Wah, berarti 3 kali Tiga tidak kali produksi. Produksi tapi buang anak. Ya. Terus mabung 7 bulan. Ya. Nah, terus Setelah 7 bulan ini sudah setelah mabung 7 bulan ini mulai produk sudah 3 periode dan berhasil. berhasil ini telur Lolos berapa? seleksi Netes berapa? Telur 4 netes 2, telur 3 netes 2, telur 3 netes 3, ya sekitar itu lah. Jadi dari 3 periode 2 pasang itu sekitar ada trotolan sekitar 9. Sekitar 9. Jadi ada 2 pasang poligami ya? Poligami baru. Oh, poligami baru. coba-coba. Jadi baru coba-coba poligami. Tapi yang Sebelumnya pasti kan 2 pasang. dua pasang. Kemarin yang gini. Jadi teman-teman YouTube, saya kemarin setelah istilahnya Pak Joko ngobrol dengan saya, akhirnya memutuskan untuk bedol kandang dengan alternatif kandang 1 dan 6. Itu pas saya lewat, saya main ke tempat Pak Joko memang. Jadi saya main ke tempat Pak Joko, saya kepengen lihat karena
Saya ngomong, Pak, kapan kalau saya pas lewat boleh nggak mampir gitu kan? Akhirnya saya mampir hari Selasa kalau nggak salah ya, Selasa minggu kemarin. Jadi saya lihat kandangnya yang kamar itu Di kamar berapa kandang? ada 4. 4 ya, Iya. 4 keisi 2. Isi 2 sama besi 1 yang coba-coba poligami. Oh, mau coba tapi ada isi kandang 4 yang sudah produksi 2 berarti ya, Iya. 2. Terus Pak Joko ini bikin 8 kandang di luar, Pak ya. 8 kandang di luar. Memang kemarin sudah pondasi, tinggal naik. Nah, apa namanya? Terus memang hari ini Pak Joko main ke tempat kita. Memang saya lebih seneng konsumen saya atau calon konsumen saya itu datang ke sini bukannya pamer, Pak, tapi paling tidak karena Bapak yang kandang lama itu dalam rumah kamar dan yang di luar ini juga masih pondasi belum jadi, bisa main ke tempat saya, lihat-lihat di saya ini seperti apa nanti tak jelaskan. Kandangnya seperti apa namanya, pola makannya seperti apa, dan nanti boleh dipakai yang baik, Pak. Jadi karena Pak Joko sudah pengalaman juga, saya tidak mungkin memaksa Pak harus sama dengan tempat saya, jangan. Karena apa, belum tentu dirubah perawatannya seperti tempat saya malah jalan, malah berhasil. Bisa jadi dirubah malah jadi nggak produksi ya, saya repot. Yang lama saran saya yang sudah jalan Pak Joko jalan aja. Cuman nanti kalau Pak Joko yang bedol kandang dari saya sarankan ngikutin pola rawatan tempat saya. Nanti diingatkan juga, glodoknya tak bawain, termasuk sarangnya tak bawain, termasuk nanti pakan-pakannya atau pola perawatannya tak infokan ke Bapak. Sesuai komitmen saya, satu, Bapak akan tak ajarin atau saya memberikan sharingan cara beternak dulu, biar Bapak sudah bisa. Jadi saya mengajarkan yang di tempat saya supaya indukan yang Bapak bedol kandang di sana itu tingkat gagalnya rendah, tingkat berhasilnya tinggi. Paling tidak harus sama. Nah, nanti kita ajarkan semua. Terus kedua, pas kebetulan kandang 6 ini bisa mudah kandang, Pak. Jadi nggak perlu ngeloloh. Tapi nanti tak serahkan ke Pak Joko. Mau dipanen 7 hari ya enggak apa-apa, mau mudah kandang enggak apa-apa. Karena tadi bisa mudah kandang. Nanti teman-teman kita ke kandang, karena awalnya Pak Joko pilih 01. Tapi setelah datang ke tempat kita pilihannya pindah ke 06. Tapi dari awal memang saya memberikan pilihan 2. 01 dengan 06. Saya kirim indukannya, saya kirim di glodoknya telur berapa, netes berapa, tak kirim semua. Nah, keputusan tetap di Pak Joko. Saya ngomong, Pak, besok aja nyampe ke Bumen, Bapak milih lagi. Betul ya, Pak ya? Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau sudah bisa sampai umur 2 bulan, ketiga kita bantu masalah marketing, penjualan. Nah, marketing penjualan ya seperti ini, Pak. Kita nanti masukkan ke YouTube, masukkan ke Facebook. Nah, alangkah baiknya Bapak juga punya akun Facebook atau akun YouTube mungkin besok, supaya apa? Supaya juga bisa memasarkan, karena memang yang murah kita lewat ini, Pak, lewat media sosial seperti itu. Nah, terus Pak Joko boleh dong kalau saya tanya dan berbesar hati, karena masih berbesar hatinya saya itu gini, peternak yang hebat, yang mungkin lebih hebat daripada saya kan yo banyak toh, Pak. Kok pilihannya bedol kandang tempat saya itu apa sebabnya, Pak? Jadi begini, saya kebetulan sudah main ke peternak itu 3 kali. 3 kali? 3 tempat. 3 tempat ya? Ya, 3 tempat. Dan saya juga lihat YouTube mereka sebelumnya. Yang pertama, maaf Pak, tak potong. Tolong tidak usah disebut ya, breedingnya. Jadi saya lebih etis. Ya, ya. Jadi Bapak yang pertama seperti apa, kedua seperti apa, ketiga seperti apa aja. Jadi mohon maaf pemirsa. Jadi memang saya akan menjaga itu. Jadi saya supaya etis. Kalau Bapak menyebut merek, menyebut penangkar, menurut saya kurang etis. Karena memilih ke saya pun saya anggap itu rezeki saya. Jadi bukan menjelek-jelek yang lain, itu tidak. Yuk monggo dilanjut Pak Joko. Yang pertama itu
ya mungkin ditunjukkan kandang dan lain sebagainya, tapi dilihat dari bimbingan setelah saya membeli kan tidak ada. Tidak ada follow up gitu. Ya. Istilahnya begitu. After sales service-nya tidak ada. Setelah deal Sudah selesai. Tapi kalau saya lihat di YouTube-nya Mr. G, setiap ada konsumen yang beli, beliaunya langsung ke pembelinya. Ke TKP. Ke TKP diberitahu, dibimbing, dan semua ilmunya dibagikan. Nah, itulah yang membuat saya tertarik. Saya juga pengen diberi ilmu seperti itu. Nah, ilmu itu saya tidak berani ngomong saya paling pinter, Pak. Keliru. Ya, mungkin saya menangnya di pengalaman, Pak. Karena saya memang ya ternak 2010 ya 12 tahun jalan sekarang ini. 12 tahun jalan. Ya, saya tidak ngomong kita hebat 100% keberhasilan, tidak. Tapi paling tidak saya dengan konsumen atau calon konsumen, tadi Pak Joko lihat sebelumnya kan ada tamu juga dari Temanggung. Iya. Belum beli, Pak, belum beli, cuman dia tak suruh datang pagi, tak suruh lihat, dia belum bikin kandang, tak suruh lihat kandang saya, Pak datang ke sini aja, nggak beli, masalah beli dan tidak itu rezeki. Kalau Bapak ke tempat saya beli ke saya itu rezeki saya, tapi kalau Bapak nggak beli ke tempat saya itu tak anggap tidak rezeki saya, dan itu pun tidak masalah bagi saya. Tapi paling tidak Bapak datang atau tamu datang lihat kandang, lihatlah. Saya juga nggak nutup-nutupin, boleh ditanya, tapi tak jelasin ini kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, tak jelasin semua. Nah, seperti itu, di tempat kita memang seperti itu, Pak. Jadi kita sharing ke konsumen. Nah, Pak Joko pun bedol kandang satu, nanti ada masalah apa, selama kita bisa bantu, ya saya akan sharingkan ke Pak Joko. Jadi bagi saya, nek bilang saingan, saya tidak merasa tersaing dengan peternak lain. Apalagi dengan yang beli-beli tempat saya. Bagi saya rezeki sudah ada yang atur, Pak. Jadi ya tidak usah terlalu banyak dipusingin gitu. Nanti rezeki itu akan ngalir sendiri. Dan bagi saya, karena saya dulu itu ternak juga diajarin orang. Sekarang pun ya saya punya kewajiban ngajarin. Nek ngajari berbagi ilmu, sharing ilmu kan katanya berkah, Pak. Dan saya mengamini itu. Nek bagi duit entek, tapi nek bagi ilmu kayaknya enggak ada habisnya. Dan sampai sekarang pun saya masih banyak membina hubungan dengan banyak teman-teman yang franchise saya, yang plasma saya. Ngobrol ke kita, sharing masalah kendala ternak. Jadi mungkin pas saya kendala, dia kendala, kita sharing supaya apa ya tadi, supaya tingkat keberhasilannya tinggi atau tingkat kegagalannya rendah. Jadi tidak 100% nggak mungkin, Pak. Tetap akan ada masalah, tapi bagaimana kalau kita bisa sharing, itu kan bisa memperkecil tingkat kegagalan. Oh, pengalamannya seperti ini, pengalamannya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu teman-teman, dari Pak Joko ini ada 8 kandang baru yang belum finish lah. Belum finish, dan kedatangannya Pak Joko ini memang sudah deal dari 2 minggu yang lalu. Saya juga sudah dapat bayaran lunas. Nah, harga saya nggak perlu ngomong di sini, yang pasti yo. Kayak orang Jawa bilang tuh muni, Pak ya. Muni itu ya ada harganya lah yang pasti. Tapi saya bisa menjanjikan tidak jelek, Pak Joko. Dalam arti tidak jelek. Nanti Bapak bisa lihat sendiri. Tak kasih pilihan ya, Bapak milih akhirnya 06 nggak masalah. Jadi kalau Bapak datang, Bapak bisa lihat sendiri. Kalau secara grade kurang lebih sama. Tapi secara lihat burungnya kan tetap Pak Joko ada kliknya ini dengan yang mana gitu, senengnya dengan yang mana kan gitu. Iya toh, 06 ya. Yeah. Dari tadi beliau ini tidak berani ngomong. Karena apa? Sudah dari kemarin tak sampai ke 06 ditolak gitu. Ditolak sampai saya nanya berapa kali? 2-3 kali ya? Yeah. Dijawab 01. Tapi saya ngomong, Pak Joko main ke sinilah, lihat dulu. Ternyata setelah lihat kliknya 06, cuma tadi nggak berani ngomong. Tapi saya yang ngomong karena saya komit, Pak Joko boleh pilih ini pilihannya. Akhirnya mantep 06 ya, Pak. Ya, mantep 06, nanti kita lihat 06. Jadi 06 ini baru 2 kali ini Pak Joko. Yang jantan Platinum Series, kualitasnya juga pernah tak coba lapangan, bagus. Betinanya Platinum juga. Ini periode kedua. Periode pertama ini yang ada antiknya, jadi
indukan ini dikasih gupon, nelornya di belakangnya gupon Pak, padahal ada space gitu cuman. Jadi pas Di papan, Mbak. di belakangnya antara tembok dengan Oh, papan, sela-selanya itu, sela-sela gupon. Kemarin perawat ngomong, Pak ini kayaknya ada ininya, piyiknya. Akhirnya saya masuk, cak lihat, ada videonya nanti bisa dilihat Pak, ada videonya. Akan saya share juga, jadi nyempil gitu. Tapi sudah melek Pak, umur kurang lebih 9 hari kalau saya lihat. Jadi saya nggak berani panen, karena kalau tak panen pasti ngolongnya susah. Pasti amit-amit nanti bisa mati. Tak biarin, dan sekarang masih. Jadi masih di kandang aman. Dan posisi hari ini umur 3-4 hari trotolnya ada 2. Jadi baru 2 periode ini. Dan betinanya perawan Pak. Jadi dalam arti perawan apa? Nanti kemungkinan habis bodol sekali 2 kali, biasanya jumlah telurnya meningkat. Karena terah di tempat kita rata-rata itu 34 telurnya. Cuman 2 kali ini bagus. Kalau nanti bagus itu mau besok di muda kandang boleh, mau dipanen 7 hari boleh. Jadi monggo nanti jenengan mau seperti apa besoknya. Nah yang sekarang ini memang saya ngomong Pak Joko, Pak tidak bisa dibawa pulang hari ini kalau Bapak pilih 06. Kalau 01 tak panen boleh dibawa pulang. Tapi kalau 06 belum boleh karena apa? Yang tua, yang netes atau ngendoknya di sela-sela glodok itu belum makan sendiri Pak. Nanti kasihan. Itu kalau tak panen nanti bisa nggak makan mati Pak. Jadi nanti tunggu itu makan sendiri. Nah, nanti baru saya lapor dengan tak kasih waktu sehari kalau seandainya hari ini oke, besoknya harus ambil karena apa kadang-kadang ini sudah mau keterucutan lagi Pak. Jadi karena ini jantannya ini kurang lebih jantannya 2,5 tahun 3 tahun, betinanya setahun. Jadi masih muda. Nanti di bapak diharapkan ya ini masih 8-9 kali produksi. Ya, untuk besoknya ya biasanya kalau di ternak keadaan baik ya mungkin 5-10 tahun ke depan masih bisa dipakai untuk ternak. Jadi itu teman-teman, apa yang perlu disampaikan Pak Joko ini? Pak Joko nama BF-nya apa ini Pak? Nama BF saya Joker BF. Joker BF, Grobogan ya? Purwodadi. Oh Purwodadi, loh Grobogan itu kabupaten apa kecamatan? Grobogan itu nama kabupaten. Nah, tapi Kabupaten Grobogan itu letaknya di Purwodadi gitu loh. Kebalik Pak. Grobogan itu kabupaten, Purwodadi itu kecamatan. Ya. Setahu saya Purwodadi itu kecamatan. Setahu saya. Lokasinya di Purwodadi. Nah, berarti Joker BF Purwodadi aja. Ya. Purwodadi. Tapi kabupatennya Grobogan. Iya, kabupatennya Grobogan. Kabupatennya Grobogan. Apa yang perlu disampaikan Pak sekarang? Monggo, jenengan mau nyampaikan apa? Dengan kondisi sekarang 8 ini cita-citanya Ya. apa? Angen-angennya apa sih? Go pensiunan kah atau untuk apakah gitu? Ya teman-teman, mungkin saya salah satu orang yang kurang bersyukur. Dikatakan kurang bersyukur apa? Saya sudah diberikan rezeki sebagai pegawai negeri. Walaupun ya kelas-kelas, ya staf lah, bukan pejabat tapi staf. Untuk makan dan lain-lain mungkin cukup. Tapi yang namanya manusia kan perlu berusaha dan berusaha demi kesejahteraan keluarga. Dengan berkembangnya teknologi informasi saat ini, terutama YouTube, banyak sekali peluang-peluang usaha yang bisa kita lihat, bisa kita pelajari dari situ. Dan dari berbagai peluang usaha, itu semuanya sudah saya lihat, semuanya sudah saya pelajari, saya analisis, kliknya di murai. Kliknya di ternak murai. Ya, kliknya di ternak. Nah, ini teman-teman sedikit kepean. Ini memang Pak Joko putranya 1, putrinya 1 Pak ya. Mau nambah lagi adik enggak, Dik? Mau nambah lagi adik enggak? Oh, enggak mau. Udah cukup. Jadi, ternyata ini kenapa bangun 8? Jadi yang kandang sekarang ini kamar Pak ya. Ini kamarnya sudah mau untuk anaknya. Kemarin saya ke sana loh, ini memang dalam bentuk kamar. Tapi gini Pak, kita harus bersyukur. Bersyukur tuh gini. Bapak ya sebagai pegawai negeri ya sudah bersyukurlah sebagai PNS. Saya syukuri. Ya toh? Tapi kalau orang amit-amit dalam tanda kutip PNS yang jalurnya bener, dalam arti jalurnya bener ini orang korupsi lah kasare, itu ya cukup. Betul Pak ya? Cukup. Kalau kita kepengen lebih Pak, bukan kurang bersyukur menurut saya, tapi
Bapak kan di pegawai negeri kan banyak waktu luang. Betul. Sore banyak waktu luang. Otomatis kalau banyak waktu luang, manusiawi, kita punya planning ke depan, ada keluarga. Mungkin anak-anaknya kan jenengan punya planning, nek dalam orang Jawa bilang diragati supaya anaknya besok lebih dari orang tuanya. Itu kalau saya pun punya pemikiran seperti itu. Supaya lebih dari orang tuanya, ya harus mendapatkan pendidikan yang cukup. Ada biaya yang harus dikeluarkan lebih untuk supaya anaknya lebih berhasil daripada orang tuanya. Betul ya Pak ya? Nah, peluangnya memang dalam hari ini Pak Joko seneng burung, akhirnya di ternak murai ini cukup menjanjikan. Pernah jual nggak Pak? Pernah. Pernah jual, berarti sudah tahu manisnya. Ibu juga tahu ya? Berarti duitnya saya nompo ibu Bapak? Saya. Saya nompo Bapak, tapi Kasih kasih ibu. Nah itu jadi biasanya teman-teman breeding saya Pak, yang modelnya seperti Bapak, itu yang lagi PNS kerja, yang ngurusin ternak memang yang istri. Kenapa istri? Memang biasanya perempuan itu lebih gemi, kalau orang Jawa lebih gemi itu lebih telaten. Karena trotol mulai nangring pertama itu paling susah ngelolohnya. Kalau cowok biasanya nggak mau diloloh sudah. Nah itu biasanya tingkat kematian tinggi. Tapi kalau perempuan biasanya nggak gelem telateni terus. Apalagi sudah menerima manisnya dana segar dari ternak. Nah itu pasti akan lebih perhatian lagi, itu pasti. Jadi di tempat Bapak pun mungkin besok seperti itu. Karena ibu di rumah Pak ya, ibu di rumah. Jadi ibu yang mungkin yang mengelola seperti itu kan. Memang Pak Joko tidak hanya Pak Joko saja. Tadi teman yang sebelum Pak Joko datang juga dia dosen Pak, dosen di Undip Semarang, orang Temanggung. Jadi beliau juga memikirkan pensiun karena pensiunnya mungkin 5-10 tahun yang akan datang. Nah, memang karena Pak Joko beda cerita. Pak Joko sudah ternak, sudah mengenyam hasilnya, sudah punya trotol dan pernah jual. Sedangkan yang satu teman saya ini belum pernah apa-apa. Makanya tadi kesini dengan perawatnya, dengan tukang yang mau bangun. Jadi tak suruh ke tempat saya dulu, lihat dulu. Jadi tidak usah beli dulu, bikin kandang dulu, ini penting. Bikin kandang selesai baru nanti beli. Nah, masalah beli kemana itu kembali rezeki saya pasti akan beli di saya. Kalau nggak rezeki saya akan beli tempat lain, ya tidak ada masalah. Tapi paling tidak saya mem-sharingkan atau saya memberitahukan, loh kenyataannya seperti ini. Saya lebih suka seperti itu. Dan Pak Joko pun sama, mungkin setelah lihat di dunia maya, kita ngomong di dunia maya dulu loh, karena Pak Joko telepon saya, deal beli tempat saya kan sebelum Pak Joko datang ke tempat saya, berarti kena virus saya di dunia maya, akhirnya terpengaruh deal, dan akhirnya hari ini ke tempat saya lihat ke tempat saya. Yang tak sampaikan banyak benernya atau banyak enggaknya Pak? 99,9 bener. Jadi kenapa tak suruh datang? Supaya apa? Supaya konsumen saya itu tahu apa yang tak sampaikan di YouTube saya sesuai nggak dengan kenyataan gitu. Itu dulu penting. Jadi kadang kan ada orang yang apa iya sih. Gitu. Nah kalau sudah datang tempat saya, nanti tak liatin dari depan. Ini yang sekolah mulai ambrol. Pastol yang sudah disangkar bulat sudah diajarin karamba yang sekolah. Terus di depan toko, di dalam toko yang samping itu induan-induan yang bodol. Terus tadi ke lorong depan ini betina-betina yang bodol atau yang trotol. Tak liatin kandang ternak saya yang 10, yang 14 yang bangunan kedua, terus yang 14 bangunan terakhir di awal 2021. Saya lihatkan juga di ruangan trotol saya tadi. Saya lihatkan ruangan trotol, saya lihatkan yang ruangan betina juga yang sebelah belakang. Nah, terus di tempat kita ngobrol ini ya kita lihatkan di TV kan, saya juga nggak berusaha beli kucing, jual kucing dalam karung tidak.
saya lebih fair, tak lihatkan kenyataannya, konsumen biar memilih sendiri. Seperti itu. Jadi wis mantep Pak ya. Mantap. Kandang 06 ya. 06. 06. Jadi di kandang 06 ini Pak Joko sudah mantep dan memang pensiun berapa lama lagi sih Pak? 13 tahun lagi. 13 tahun masih lama ternyata. 13 tahun lagi. Tapi PNS nanti kalau hasilnya ternak sudah bagus, jangan ditinggal PNS loh Pak. Jangan. Soalnya gini, Ini kan samben. samben. Jadi ternak itu bisa dijadikan nek bahasa menterengnya itu main bisnis. Kerjaan utama itu bisa. Tapi kalau kasusnya Pak Joko, saya menyarankan ternak ini untuk sampingan. Karena apa? Karena Pak Joko sudah PNS dulu. Jadi mesti disyukuri satu hal, PNS ini semua orang dari kecil itu kepengen saya kecil ya jadi PNS Pak. Saya punya temen itu kepengennya PNS kabeh. Jadi ini enak gitu. Ya memang enak. Ya toh? Nah, di PNS tadi Pak Joko sampaikan cukup untuk keluarga ya, untuk beli gerobak ya cukup Pak ya. Gerobak jalan mobil ya cukup, untuk membesarkan anak sampai SD ya cukup. Cuman kan tetap tiap orang itu kepengen lebih. Nah, beliau sudah berdasarkan pengalamannya akhirnya memutuskan untuk ternak murai. Jadi karena pensiunnya masih lama Pak. Jadi ceritanya saran saya ini PNS-nya itu ya untuk kebutuhan pokok kan cukup Pak. Ya untuk kebutuhan pokok dulu lah. Jadi yang gradingnya ini ngusing kebutuhan tambahan. Primernya sudah, sekundernya yang dari ternakan lah. Karena kalau dipakai main bisnis Pak, ternak itu tidak bisa dipaksa loh Pak. Tidak bisa dipaksa. 1 tambah 1 bukan jadi 2. Kalau di PNS 1 tambah 1 jadi 2 ya. Bener dong? Ya. Gaji jenengan sebulan tambah gaji 2 bulan ya jumlahnya pasti 2 bulan. Kecuali jenengan korupsi, orang lapor istrinya itu beda cerita. Ya toh, tapi nek lapor kan tidak mungkin kurang. Tapi kalau ternak 1 tambah 1 bisa jadi 4. 1 tambah 1 bisa jadi 5. Nek anaknya telu. 1 tambah 1 bisa jadi 6 nek anaknya 4. Tapi 1 tambah 1 bisa jadi 1. Amit-amit nek indukannya mati siji. Nek indukannya mati kabeh 1 tambah 1 jadinya 0. Nah, itu ternakan. Tapi di dunia ternak memang menggiurkan Pak. Apalagi ternak murai, apalagi Pak Joko ini pemikirannya maju. Saya ngomong maju itu apa? Dia sudah berhasil breeding yang kelas dalam tanda kutip kelas biasa, jual 1/4, 1,5 Pak ya. Dan beliau kepingin ambil tempat saya bedol kandang itu kan kepingin yang bisa jual lebih, betul ya Pak ya. Jadi karena sudah bisa yang kelas biasa, kepingin lebih. Nah di lebih ini ya saya ngomong ke Pak Joko ya kita untuk 1-2 kandang dulu aja. Pak Joko bedol 1 kandang, nanti nek punya rezeki bedol 1 kandang lagi 2 kandang. 2 kandang jual trotol, kumpulin lagi, bedol 1 kandang lagi. Akhirnya sampai 8 kandang full ngimpinya kandang saya. Ngimpinya. Jadi ngimpinya saya aminin lah. Saya aminin ngimpinya kandang saya. Tapi saya memang mengajarkan atau memberikan sharing ke konsumen saya. Ya memang bertahap. Kenapa? Supaya modalnya nggak besar Pak. Jadi saya ngajarinya jenengan jual trotol, disimpan, dikumpulin untuk beli indukan. Jadi kalau bisa nanti saya sarankan ke ibu karena ibu ada di sini tapi ibu nggak ikut ngobrol dengan kita. Itu dipisah secara duitnya. Jadi jenengan anggap aja bedol sama saya sama kemarin itu anggap aja berapa modalnya. Bulan ini jual berapa? Kasih oret-oretan. Nah iso buka rekening bank baru. Beli kroto, beli jangkrik. Termasuk jenengan untuk udut, misalnya ada yang udut ngerokok untuk biaya kandang uangnya terpisah. Jadi 1, 2, 3 bulan kelihatan. Di trotol, jual trotol saya mendapatkan sekian. Begitu nanti kelihatan, Bapak pasti punya planning. Kalau mau bedol kandang lagi, berarti seandainya 4 bulan atau 6 bulan ke depan saya punya target bedol kandang lagi. Punya 2 kandang dari saya, punya 2 kandang yang di rumah. Begitu punya 2 kandang pasti kan nggak mungkin 6 bulan Pak.
paling nggak di 4 bulan. Selamat siang teman-teman YouTube. Ketemu lagi dengan saya Mr. K Kebumen BF, menyambung pembicaraan dengan Pak Joko tadi. Jadi kemarin kita waktu nego tak kasih penawaran kandang 1 dengan kandang 6. Sekarang atau tadi Pak Joko sudah lihat, dan sekarang pun supaya mantep Pak ya, kita lihat lagi speknya di kandang 1 dengan kandang 6. Kenapa kemarin Pak Joko milih kandang 1 terus berubah pikiran ke kandang 6? Nah, yuk kita lihat ke kandang. Mari Pak Joko. Nah, ini kita lihat kandang 1 dulu Pak Joko. Nah, ini kandang 1 dulu, boleh di shoot Pak. Ini kondisi lagi ngeloloh. Nah, jantannya ini ring platinum. Jantannya platinum, ini bulu baru Pak Joko. Ini baru 2 kali ini produksi. Yang pertama kemarin netesnya 3, telur 3 netes 3. Yang periode ini telur 2 netes 1. Nah, ini betinanya. Nah, ini malah habis kawin nih Pak, jantannya Pak. Nah, ini betinanya juga gacor nih Pak. Betinanya juga platinum Pak ini Pak. Nah, ini betinanya, ini jantannya. Ini yang kandang 1. Nah, boleh di shoot. Ini kandang 01. Oke. Nah, yuk kita ke kandang 06. Yuk, mari masuk Pak Joko. Kita tutup pintunya, kita ke kandang 06. Kita ke kandang 06. Nah, ini kandang 06-nya Pak. Pas kebenaran mau bunyi nih Pak. Nah, ini kandang 6-nya. Ini kandang 6-nya, ini platinum juga Pak, jantannya. Ini betinanya juga platinum Pak. Nah, ini yang saya cerita, nanti tak kasih videonya. Ini muda kandang. Kemarin ini periode pertama ngelor 1 netes 1 Pak. Nah, kandangnya ini nih. Nah, boleh di shoot nih. Ini di belakang ini Pak. Tuh, yang ada ininya. Nah, ini loh Pak Joko. Nah, itu yang ada daun cemarannya itu dulu di belakang kandang nih. Di belakang kandang itu. Tidak terpantau ada isinya, tidak terpantau ada trotolnya. Nah, kemarin karyawan bilang, "Pak, ini karyanya ada piyiknya." Nah, ada piyiknya. Akhirnya saya masuk Pak Joko. Pada waktu periode pertama ini nelor 1 netes 1 saya masuk, ternyata sudah umur 9 hari. Sudah melek, sayapnya sudah penuh. Saya nggak berani panen, makanya saya muda kandang. Biar diloloh induknya. Karena kalau sudah melek gitu biasanya lolohannya angel. Nah, periode kedua ini kok pas kebetulan mau di dalam glodok Pak. Tadi jenengan lihat di kamera, telur 2, netes 2. Sekarang baru ngeloloh umur 4 hari. Umur 4 hari. Jadi ini yang kandang 06. Tadi udah di shoot ya, jantannya, betinanya. Nah, kenapa Pak Joko kok beralih ke 06 ini, apa sebabnya? Tampilannya. Jadi betinanya gacor, jantannya kelihatan, faktornya keluar. Saya begitu lewat, faktornya kelihatan keluar, jadi ngeklik ke sini. Jadi ini jantannya, ini betinanya. Kalau betinanya sama-sama gacor Pak, yang sana juga gacor. Kalau betina grade-nya hampir sama platinum. Malah ini betina ini cuman ring 1, kanan platinum, cuman kalau sana itu ring double sama APBN kalau nggak salah. Nah, ini jantannya ring double platinum sama APBN. Nah, ini anaknya ini umur kurang lebih ya 17-18 hari lah, kurang lebih. Nah, ini juga periode kedua ini Pak. Jadi diharapkan masih 8 sampai 10 periode lah kalau hokinya bagus. Jadi kandang 1 dengan kandang 6 ini secara kelas sama Pak. Secara kelas sama, harganya juga sama. Tinggal Bapak mau pilih yang mana. Kemarin kan pilih 1, makanya tak suruh datang ke tempat saya teman-teman. Jadi kalau datang kan enak, lihat realnya, masih bisa berubah pikiran mau yang mana. Cuman kalau kandang 1, kalau dipilih
bisa langsung dibawa pulang karena ini sudah anaknya umur 7 hari. Nah, mungkin disiapin. Tadi Mas Ade mana Mas Ade? Panen sekalian kandang 1 disiapin yuk. Nah, panen kandang 1 sekalian. Nah, kalau mau kandang 1 tak panen anaknya dibawa pulang induknya. Tapi kalau ini saya minta maaf tidak bisa Pak. Ya. Karena apa? Yang keluar kandang ini belum makan sendiri. Berapa lama? Kurang lebih seminggu, kurang lebih. Nah, cuman nanti teknisnya tak kabarin aja. Jadi kalau Bapak ini sudah tak panen, ya nanti besoknya tak kabari Bapak ambil ke sini. Jadi lebih enak. Jadi klik ini ya. Jadi klik mantepnya ini ya. Nah, memang ini Pak Joko ini saya yakin orang pinter, tapi pura-pura bodoh kalau orang saya bilang. Memang dari awal saya ngomong ke Pak Joko grade-nya bagus kandang 6 Pak ya. Dari awal saya ngomong secara grade memang bagus kandang 6. Biarpun secara indukan sama. Tapi di kandang 06 ini punya daya tarik tersendiri. Burungnya, faktornya kelihatan lebih bagus. Terus keseluruhannya juga lebih baik. Dan memang kalau power terpaut 1 strip Pak. Itu bukannya pelan, tidak. Iku ya banter, tapi iki lebih kan. Lebih keras. Jadi pilihan di 06. Jadi hari ini tidak bisa dibawa pulang. Besok kita lanjut episode berikutnya pas bedol kandang 06 Pak ya. Siap. Nah sekarang saya mau panen 01 nih Pak. Yo, kita panen 01 dulu. Kita panen 01. Ini kalau di kamera 1 ini anaknya. Kita panen di 01. Nah, ini kita panen 1. Nah, kita cek lagi. Sesuai dengan yang di kamera, cuman 1. Nah, ini boleh di shoot. Ini indukannya. Nah, ini indukannya, ini betinanya, itu jantannya. Yang 06 lagi ngeloloh umur 4 hari. Jadi yang 06 kenapa belum bisa dipanen? Karena ngeloloh umur 4 hari. 1 3 hari, 1 4 hari. Baru netes 4 hari yang lalu. Nah, oke. Kita keluar dulu. Nah. Oke, teman-teman YouTube. Jadi mantep kandang 06 ya Pak. Ini kita sudah panen 1 kandang 01. Jadi tanggal 06 tunggu kabar berikutnya. Kalau yang di dalam sudah makan sendiri baru bisa dipanen. Oke teman-teman YouTube, kita sudah dulu, saya pamit. Selamat siang, salam konservasi, berkah dalam.